Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Anggraini dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 1B. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama dengan satu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutkan the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Syarat-syarat untuk berkomunikasi secara efektif diantaranya: yang pertama, menciptakan suasana yang menguntungkan; yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti; ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan; yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya; yang kelima, pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Selanjutnya, tujuan komunikasi efektif. Komunikasi efektif terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal efektif, yaitu berlangsung secara timbal balik, makna pesan ringkas dan jelas, bahasa mudah dipahami, cara penyampaian mudah diterima, disampaikan secara tulus, mempunyai tujuan yang jelas, memperlihatkan norma yang berlaku, dan disertai dengan humor. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu penampilan fisik, sikap tubuh dan cara berjalan, ekspresi wajah, serta sentuhan. Prinsip komunikasi efektif. Agar komunikasi menghasilkan komunikasi yang efektif, seseorang harus memahami prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Ada 5 prinsip komunikasi efektif yang harus dipahami. 5 prinsip tersebut disingkat dengan sebutan REACH, yaitu respect, empati, edible, care, dan humble. 5 prinsip komunikasi yang efektif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada respect. Respect adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, empati. Komunikasi efektif akan dengan mudah tercipta jika komunikator memiliki sikap empati. Empati artinya kemampuan seorang komunikator dalam memahami dan menempatkan dirinya pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, ada edible. Edible adalah pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan melalui media atau delivery channel. Yang keempat, ada care. Care berarti komunikator memberikan perhatian kepada lawan komunikasinya. Komunikasi yang efektif akan terjalin jika audiens lawan komunikasi personal merasa diperhatikan. Yang terakhir, ada humble. Humble adalah sikap rendah hati untuk membangun rasa saling menghargai. Berikut adalah langkah-langkah untuk membangun komunikasi efektif. Yang pertama, memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. Yang kedua, mengenali komunikan. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat, menggunakan alat bantu yang baik. Yang kelima, memusat perhatian. Yang keenam, menghindari gangguan komunikasi. Yang ketujuh, membuat suasana yang menyenangkan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa tubuh, body language yang benar. Aspek dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu ada 4. Yang pertama, kejelasan. Dalam komunikasi harus menggunakan bahasa yang jelas, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga, ada konteks. Maksud bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang keempat, ada alur. Bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur dan sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi cepat dan tanggap. Dan yang terakhir ada budaya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Artinya, dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Selanjutnya, komunikasi dalam keperawatan.
Faktor yang dapat mendukung komunikasi efektif dalam keperawatan. Yang pertama, dalam profesi keperawatan, komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan metode utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan. Yang kedua, komunikator merupakan peran sentral dari semua peran perawat yang ada. Yang ketiga, kualitas berkomunikasi adalah faktor kritis dalam memenuhi kebutuhan klien. Selanjutnya, faktor yang tidak mendukung komunikasi efektif dalam keperawatan. Yang pertama, tanpa komunikasi yang jelas dapat memberikan pelayanan keperawatan yang tidak efektif. Yang kedua, tidak dapat membuat keputusan dengan klien atau keluarga. Yang ketiga, tidak dapat melindungi klien dari ancaman kesejahteraan. Dan yang terakhir, tidak dapat mengkoordinasi dan mengatur perawatan klien serta memberikan pendidikan kesehatan. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam pasien safety. Standar akreditasi rumah sakit tahun 2012 SKP 2-GCI IPSG 2 mensyaratkan agar rumah sakit tidak menyusun cara komunikasi yang efektif, tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami si penerima. Hal ini untuk mengurangi kesalahan yang menghasilkan perbaikan keselamatan pasien. Bentuk komunikasi yang rawan kesalahan diantaranya adalah instruksi untuk menatalaksanakan pasien yang diberikan secara lisan atau melalui telepon. Bentuk lainnya berupa pelaporan hasil tes abnormal, misalnya petugas laboratorium menelpon ke ruang perawat untuk melaporkan hasil tes pasien. Rumah sakit perlu menyusun kebijakan dan atau prosedur untuk mengatur pemberian perintah atau pesan secara lisan dan melalui telepon. Kebijakan dan prosedur itu memuat yang pertama, perintah lengkap, lisan dan lewat telepon atau hasil tes dicatat si penerima. Yang kedua, perintah lengkap, lisan dan lewat telepon atau hasil tes dibaca ulang si penerima. Yang ketiga, perintah dan hasil tes diinformasikan ke individu si pemberi perintah atau hasil tes. Yang keempat, pelaksanaan yang konsisten dari verifikasi tepat tidaknya komunikasi lisan dan lewat telepon. Dan yang terakhir, alternatif yang diperbolehkan bila proses membaca ulang tidak selalu dimungkinkan, misalnya di ruang operasi dan dalam situasi darurat di bagian gawat darurat atau unit perawatan intensif. Komunikasi adalah penyebab pertama masalah keselamatan pasien. Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam hubungan antar manusia. Komunikasi yang efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.